Shalom semua, saat ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari makalah yang berjudul Pertikaian Gereja di Belanda ke Perubahan Katolik dan Bidat di Indonesia dari tahun 1800 hingga 1918 sampai zaman ini. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Pada video kali ini ada beberapa poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama, pertikaian gereja di Belanda, kedua gereja Indonesia sejak tahun 1800, ketiga gereja Katolik Roma pada abad ke-19, keempat bidat-bidat dan sekta-sekta, kelima gereja sejak tahun 1918, dan yang terakhir gereja sedunia zaman ini. Teman-teman, pada abad ke-16 hingga tahun 1795, gereja reformer atau gereja yang telah diperbaharui. Nah, nama lain dari gereja Kristenan beraliran Calvinis atau disebut dengan Protestan. Dianut oleh separuh dari penduduk negara Belanda. Tidak hanya yang beraliran Calvinis, gereja beraliran Lutheran dan gereja Mennonite juga berdiri di setiap sudut negeri Belanda. Nah, beberapa kaum Calvinis menginginkan negara bersama dengan agama membina masyarakat Kristen untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, teman-teman, namun masyarakat diterpa goncangan humanisme. Humanisme menurut Loren Bagus, humanisme merupakan sebuah filsafat yang menganggap individu rasional sebagai nilai yang paling tinggi. Menganggap individu sebagai sumber nilai paling akhir dan mengabdi pada pemupukan perkembangan kreatif serta perkembangan moral individu secara rasional dan berarti tanpa acuan pada konsep-konsep tentang yang adikodrati. Teman-teman, Katolik Roma muncul dan mengekang gereja reformer tengah dikendalikan oleh negara. Gereja dan negara pada saat itu bercita-cita teokrasi, yakni berusaha agar negara bersama gereja menjadi alat Tuhan dalam usaha membina masyarakat Kristen. Namun ternyata sulit untuk direalisasikan karena masyarakat terbawa arus pemikir-pemikir pemahaman pencerahan berkebangsaan Prancis, sehingga masyarakat lebih memilih untuk menutup diri dan memperbaiki kesalehan batin dalam kehidupan pribadi. Gereja-gereja di Belanda lalu terpecah menjadi beberapa aliran, diantaranya aliran humanisme dengan pemahaman pencerahan, kemudian kaum ortodoks atau yang disebut dengan ajaran yang sesungguhnya sejalan dengan ajaran Alkitab, dan kaum pietis. Pietisme adalah reaksi terhadap keadaan gereja yang hidup untuk dirinya sendiri. Orang-orang pietis beranggapan bahwa gereja yang ada telah
telah mati. Kaum ini berharap kebangunan gereja dari kematian tersebut, tujuan dari pietisme, tempat peribadatan gereja untuk memiliki misi untuk menjalankan amanat agung Kristus. Ini pada bab 54 di gereja di Indonesia sejak tahun 1800. Nah, di sini yang pertama ada perkabaran Injil baru, di mana pada saat itu dipengaruhi oleh London Missionary Society dan atas anjuran dari Dr. John Roderus van der Kem yang mereka ingin berlayar ke Afrika Selatan untuk memberitakan Injil kepada bangsa Negro. Maka pada saat itu mereka mendirikan NJG itu pada tahun 1997. Selanjutnya yang kedua gereja Protestan, di mana gereja Protestan ini mengurus dirinya sendiri karena diurus oleh pemerintah, karena pada saat itu William I merasa bahwa kewajiban negara itu untuk memperhatikan nasib gereja secara resmi, karena pengembalaan baik terhadap orang Belanda di Indonesia maupun terhadap kaum Kristen di Bumi Putra. Nah, sama juga seperti gereja Hermon di Belanda pada zaman itu yang diperhatikan oleh pemerintah tersebut. Nah, mengenai gereja Protestan di bagian timur Indonesia, mereka sangat membutuhkan pimpinan terhadap pertolongan yang baik dari ini. Akan tetapi sebab mula-mula pemerintah tidak mempunyai pekerjaan untuk tugas itu, mereka mintalah kepada pendeta-pendeta yang diutus oleh NJG itu, yang di NJG Joseph Kam yang disebut Rasul Maluku. Yang ketiga, beberapa gereja lain, di mana ada gereja Kristus di Tanah Batak, yang mereka meluas sampai menjadi gereja muda yang paling besar di dunia ini. Dan ada juga gereja Jawa Tengah yang sudah lama dididik untuk memimpin dirinya sendiri. Dan mereka juga sudah berusaha untuk memberitakan Injil di antara kaum kolonis Jawa di Sumatera Selatan. Terus yang keempat ada perkembangan gereja pada masa ini. Nah, perkembangan gereja masa ini, selama pendudukan Indonesia oleh Jepang, gereja-gereja Kristen banyak menderita karena agama Islam itu dihormati, tetapi agama Kristen yang berbau Barat diasingkan oleh tentara pendudukan. Banyak pengantar jemaat yang dibunuh atau bahkan dipenjarakan. Banyak milik jemaat juga yang dirusakkan. Nah, pada saat itu gereja terpaksa belajar mengurus dirinya sendiri, sehingga berdiri sendiri bukanlah saja secara asas dan secara resmi. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu pada bab 55 yang berjudul Gerakan Katolik Roma di abad ke-19. Nah, saya mengambil tiga topik, yaitu perjuangan politik, perjuangan rohani, dan perkembangan batiniah. Yang pertama yaitu perjuangan politik. Di masa itu, Gereja Katolik Roma sering dimanfaatkan untuk menjadi tujuan politik, terutama oleh Paus Pius yang ke-7. Nah, Paus ini menggunakan pengaruhnya di bidang politik untuk mendukung kelompok tertentu. Tapi sayangnya ini malah berujung pada penindasan. Berkat revolusi liberal pada tahun 1848, gereja akhirnya bisa sedikit terlepas dari campuran tangan politik. Namun situasi semakin rumit dengan munculnya
kerajaan Italia yang mengambil ahli banyak gereja. Gereja kehilangan kekuasaan dunianya dan fokus pada spiritualitas. Konflik dengan negara seperti Prusia dan Jerman pun muncul di tahun 1872 sampai dengan 1879. Nah, Katolik Roma bukan saja menuntun haknya yang tentang kondisi Vatikan, tetapi juga dalam praktek berkat lalu lintas modern, terutama mengusahakan pembinaan suatu kebudayaan Katolik Roma di tengah-tengah segala gerakan yang menentang agama Kristen. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu perjuangan rohani. Pada tahun 1831, Hermes, seorang guru besar, mencoba mengembangkan teologi berdasarkan filsafat. Tapi sayangnya, ide-idenya ditolak mentah-mentah oleh para pemimpin gereja. Kemudian di tahun 1864, Paus mengeluarkan Syllabus Errorum, daftar yang dianggap sebagai bentuk koreksi atas kesalahan pemahaman. Akhirnya pada tahun 1879, ajaran Thomas Aquario diakui secara resmi oleh gereja. Namun secara keseluruhan, gereja Katolik saat itu kurang beradaptasi dengan perkembangan zaman dibandingkan gereja Protestan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan batinia. Pada tahun 1854, Paus Pius mendeklarasikan sebuah dogma tentang Maria yang dikandung tanpa dosa. Meskipun banyak ahli teologi yang awalnya skeptis dan tidak setuju, dogma ini akhirnya diterima. Di tahun 1858, Hari Kisah Maria yang menampakkan diri di Lourdes, Prancis, yang semakin memperkuat kepercayaan ini. Dogma tersebut kemudian diperkuat oleh Konsili Vatikan I. Meskipun begitu, ada kritik bahwa keputusan-keputusan ini justru memisahkan gereja Katolik dengan gerakan modern yang lebih liberal. Pada abad ke-19, gereja Katolik Roma juga meneruskan dengan konsep jalan yang telah dipilihnya di Trento. Hal itu sungguh menyedihkan dan mengejutkan. Kehidupan dan kegiatan baru yang diperlihatkannya dalam abad itu tidak boleh putus dan membawa kembali kepada Alkitab dan rahmat saja. Akan tetapi kita tidak boleh putus asa terhadap gereja Roma. Selama ini kita percaya kepada kuasa Kristus yang juga dapat memasuki pintu-pintu yang tertutup. Wajiblah kita tetap berdoa. Mudah-mudahan sekali kelak gereja Katolik Roma akan bertobat kepada Injil sejati. Oke. Di sini saya akan membahas tentang bidat-bidat atau sekta-sekta. Yang pertama, wujud sekta. Nah, wujud sekta adalah kelompok atau aliran dalam agama atau keyakinan tertentu yang memiliki ajaran atau praktik yang berbeda dari arus utama mayoritas agama tersebut. Sekta biasanya muncul ketika sekelompok orang memiliki interpretasi atau pemahaman yang berbeda terhadap ajaran atau aliran agama yang sudah ada, sehingga mereka membentuk kelompok yang baru dengan aturan dan ritual yang khas untuk wujud atau karakteristik sekta. Yang kedua, orang Adventis. Nah, orang Adventis ini atau sering kita kenal dengan gereja Masehi Advent ke-7 adalah umat Kristen Protestan yang menekankan ajaran Alkitab dan percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Istilah Advent berasal dari kata Latin yang berarti kedatangan, sehingga mereka dikenal sebagai kelompok yang percaya bahwa kedatangan Kristus akan terjadi dalam waktu yang relatif dekat. Orang Adventis juga percaya atau menganggap bahwa dosa besar gereja ialah membuat hari Minggu atau hari pertama menjadi hari istirahat. Mereka juga mempercayai bahwa
ketika orang yang sudah mati, tubuh dan jiwa manusia tersebut akan tidur sampai kepada hari kebangkitan bahwa Kristus membangun kerajaan 1000 tahun di dalam surga sebelum hari kiamat. Yang ketiga, saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova atau sering kita kenal sebagai gerakan Kristus yang menekankan pada pengalaman langsung dengan Roh Kudus sebagai pusat kehidupan rohani. Gerakan ini dimulai pada abad yang ke-20 dan dikenal karena keunikan ibadahnya yang seringkali mengacu pada karunia-karunia roh, seperti mereka sering berbicara dengan menggunakan bahasa roh dan juga menyembuhkan penyakit dan nubuat. Nah, kata Pentakosta sering merujuk pada peristiwa Pentakosta dalam Alkitab. Yang ketiga, gereja dan sekta. Nah, gereja dan sekta ini atau dalam konteks agama khususnya Kristen memiliki makna yang berbeda namun seringkali berkaitan. Gereja-gereja dalam konteks Kristen merujuk pada komunitas atau institusi yang dibutuhkan oleh umat yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini saya akan membahas gereja sejak tahun 1918, di mana gereja Kristen menghadapi berbagai perubahan besar di dunia, terutama setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perubahan dalam sistem politik seperti munculnya demokrasi, sosialisme, dan komunisme membawa dampak besar bagi gereja. Di Rusia misalnya, gereja Ortodoks mengalami tekanan berat dari pemerintah komunis yang melihat agama sebagai penghalang kemajuan negara. Selain itu, masyarakat mulai meninggalkan agama tradisional dan mencari makna hidup melalui spiritualitas baru atau ideologi seperti nasionalisme. Gereja Katolik mencoba menyesuaikan diri dengan dunia modern dengan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, tetapi tetap mempertahankan ajaran intinya. Ada juga gerakan untuk menyatukan gereja-gereja yang terpecah melalui inisiatif oikumenis. Meskipun tantangan perbedaan doktrin masih menjadi hambatan, teolog seperti Karl Barth mengingatkan pentingnya kembali ke Alkitab dan iman Kristen yang murni. Gereja juga berusaha memperbarui tata ibadah dan lebih aktif menghadapi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Namun, di tengah sekularisasi dan tantangan modern, gereja terus mencari cara untuk tetap relevan sambil mempertahankan misinya. Gereja berjuang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa kehilangan identitas. Baik, di sini saya akan membahas tentang gereja sedunia zaman ini. Nah, yang pertama, konferensi seni internasional. Perubahan pada lapangan kabaran Injil terlihat jelas melalui 3 konferensi seni sedunia yang diadakan pada abad ini, yang dipimpin oleh Dr. John Mott. Pada konferensi seni internasional dibagi menjadi 6 konferensi. Konferensi yang pertama diadakan di Edinburgh pada tahun 1980. Tujuannya untuk merundingkan usaha pemutusan dari Eropa dan Amerika. Peserta yang hadir itu berjumlah 1.200 orang, sebagian besar dari Eropa dan sebagian dari Amerika. Hasilnya ialah pembagian daerah dan pekerjaan pemutusannya yang lebih baik. Yang konferensi kedua diadakan pada tahun 1928 di Yerusalem. Di sini 220 utusan, diantaranya itu lebih dari 50 utusan. Yang ketiga, konferensi yang seni sedunia ketiga ini beralih fokus bukan lagi sending yang menjadi isu-isu pembicaraan, tapi beralih ke gerejalah yang menjadi isu-isu pembicaraan. Konferensi sending sedunia keempat diadakan di Whitby pada tahun 1947 di Kanada. Pengalaman gereja selama Perang Dunia Kedua yaitu banyak gereja mengalami penganiayaan dan penindasan. Whitby mendorong semangat baru untuk penginjilan global, ditekankan agar kerjasama antar gereja tua dan gereja muda sebagai partner in obedience, yang artinya untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia
Konferensi yang kelima itu di Jerman tahun 1952 berlangsung dalam suasana yang berbeda karena dengan munculnya perlawanan terhadap sending di berbagai tempat setelah Whitby. Meskipun demikian, konferensi Willigen melanjutkan rencana-rencana Whitby, menegaskan bahwa gereja bersifat oikumenis dan harus bekerja sama secara lintas denominasi. Konferensi Sending Informasi ke-6 di Afrika Barat pada permulaan tahun 1998 menghasilkan beberapa keputusan penting, termasuk pendirian dana pendidikan teologi untuk mendukung pengajaran teologi di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang kedua, Timur Jauh. Timur Jauh ini merujuk pada wilayah Asia yang mencakup India, Tiongkok, dan Jepang, yang memiliki kebudayaan tinggi dan berbagai agama seperti Hindu, Konfusius, Shinto, dan Buddha. Yang ketiga, India. Pendiri Baptis Missionary Society pada tahun 1792 dan pekabaran Injil di India fokus pada terjemahan Alkitab ke dalam 40 bahasa pendidikan. Yang keempat, dari Sri Lanka sampai Filipina. Penduduk Sri Lanka mayoritas beragama Buddha dan umumnya menolak Injil dengan pemimpin negara yang menolak penyebaran Kristen. Meskipun demikian, misi oleh gereja Anglikan, Metodis, dan Baptis berhasil menarik sekitar 110.000 orang Kristen Protestan termasuk pendeta D.T. Miles di Burma. Yang kelima, Tiongkok. Sejak abad ke-19, misi Kristen di Tiongkok dilakukan oleh berbagai kelompok, termasuk Nestorian, Fransiskan, dan Yesuit. Meskipun masyarakat Tionghoa awalnya menolak pengaruh Barat, Robert Murison mulai menerjemahkan Alkitab pada tahun 1807, menandai awalnya berkembang sending Protestan. Meskipun jumlah Kristen di Tiongkok kecil yang berjumlah 2 juta Protestan dan 4 juta Katolik, pengaruh mulai terasa terutama di kalangan cendekiawan. Namun banyak orang Tiongkok yang melihat Kristen hanya dari perspektif moral, bukan teologis. Yang keenam, Jepang. Perkenalan Jepang dengan Barat di pertengahan abad ke-19 membawa pengaruh budaya dan teknik baru. Namun Jepang tetap mempertahankan tradisi, terutama melalui konsep Shinto negara yang menegaskan kaisar sebagai sosok suci. Setelah Perang Pasifik, Shinto negara diakhiri dan kaisar menyatakan dirinya sebagai manusia biasa. Yang ketujuh, Manchukuo dan Korea. Gereja Kristen Manchukuo dan Korea telah menghadapi penderitaan di bawah pendudukan Jepang dan tekanan komunis. Di Manchukuo, informasi tentang gereja sangat terbatas, sementara di Korea dengan sekitar 8 juta anggota. Yang ke-8, Timur Dekat. Nama Timur Dekat mencakup wilayah dari Iran hingga Mesir dengan Islam sebagai agama dominan. Hal ini menyulitkan penyebaran Injil karena Islam berfungsi sebagai negara-negara yang intoleran terhadap keyakinan lain. 9. Afrika. Peradaban Barat menaklukkan Afrika pada abad lalu dengan David Livingstone berjuang melawan manusia, perdagangan budak, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Banyak suku di Afrika yang menerima pengaruh Kristen, tapi seringkali bukan karena keyakinan yang tulus, melainkan untuk mendapat status sosial. Yang ke-10, hari depan gereja. Kita telah meninjau sejarah gereja Yesus Kristus dan bertanya tentang masa depan. Meskipun Injil telah menyebar, banyak daerah terutama di pedalaman Afrika dan Asia belum mendengarnya. Gereja menghadapi tantangan di tengah meningkatnya nasionalisme yang sering menentang agama Kristen, mendorong gereja-gereja muda untuk menyampaikan Injil dan konteks budaya mereka sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa gereja mungkin akan mengalami kesulitan mirip dengan keadaan gereja awal di Romawi, di mana mereka sering dicurigai dan dianiaya. Namun, tidak perlu takut karena dengan berpaut kepada Kristus kita telah melihat kedatangannya dan
kerajaannya yang kekal. Janji Tuhan lebih kuat daripada ancaman dunia, meskipun ada dosa dan penderitaan, tapi tetap memiliki harapan dan kebangkitan Kristus. Kita dipanggil untuk setia hingga akhir, diingatkan bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Baik, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kelompok kami. Perkembangan gereja di Belanda dan Indonesia antara tahun 1800 hingga era modern menunjukkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan spiritual. Gereja Protestan dan Katolik masing-masing menghadapi tantangan internal berupa perpecahan doktrinal dan sekularisasi, serta tantangan eksternal dari pengaruh ideologi modern dan kolonialisme. Di Belanda, Gereja Protestan menghadapi perpecahan besar akibat ketegangan antara kelompok konservatif dan liberal. Munculnya pengaruh humanisme dan paham pencerahan memperburuk situasi. Gereja Katolik juga mengalami perubahan besar, terutama setelah pengaruh revolusi liberal. Di Indonesia, penginjilan awalnya didorong oleh kebijakan kolonial Belanda. Pekabaran Injil menghasilkan perkembangan signifikan, terutama di Maluku, Minahasa, dan Batak. Namun, gereja-gereja juga menghadapi tantangan dari dominasi Islam dan pengaruh kolonialisme. Serta Perang Dunia I, gereja-gereja mulai beradaptasi dengan semangat zaman, memperkenalkan pluralisme, dan mencoba memperkuat persatuan melalui gerakan oikumenis. Namun pengaruh nasionalisme, sekte, dan ideologi lain tetap menjadi hambatan. Tantangan sekarang seperti kemunculan sekte-sekte baru memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan gereja, terutama untuk melindungi masyarakat dari ajaran yang menyimpang. Makalah ini menyarankan bahwa persatuan gereja melalui dialog oikumenis, pembaruan teologi, dan adaptasi terhadap perubahan sosial adalah kunci bagi gereja-gereja untuk tetap relevan di tengah tantangan zaman. Terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih.